Sahabat Morawarta, setelah ditetapkan jadi tersangka, Ferdy Sambo kembali membuat keterangan yang baru dalam BAP-nya mengenai terjadinya pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Tersangka Ferdy Sambo mengatakan dalam BAP-nya bahwa Ferdy Sambo menjadi marah dan emosi setelah mendapatkan laporan dari istrinya PC mengenai tindakan Brigadir J yang telah melukai harkat martabat keluarganya yang terjadi di Magelang. Kata Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian Jajadi dalam jumpa persnya, Kamis 11 Agustus 2022. Sebelumnya, Ferdy Sambo telah membuat skenario menyampaikan telah terjadi kekerasan di rumah dinas di Durian 3. Ada ancaman kekerasan seksual dan tembak-menembak sampai dengan adanya laporan polisi dari istri Ferdy Sambo yang mengaku bahwa Brigadir J telah melakukan pelecehan seksual sambil menodongkan senjata terhadap istri Ferdy Sambo. Sahabat Morawarta, ingin tahu beritanya? Ini dia. Sahabat Morawarta, berita viral ini dilansir dari Detik News Jumat 12 Agustus 2022. Narasi dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang diungkap Irjen Ferdy Sambo kepada tim khusus dalam pemeriksaan di Makobrimob berbeda dengan cerita yang sebelumnya diungkap polisi pada awal kejadian. Sambo menyebut insiden yang melukai harkat martabat keluarga itu terjadi di Magelang. Sedangkan polisi di awal konferensi pers menyebutkan dugaan pelecehan terjadi di Duren 3, Jakarta Selatan. Penjelasan awal polisi mengenai kasus penembakan di Duren 3 itu disampaikan Kapolres Jakarta Selatan saat itu Kombes Budi Herdi Susianto dan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Ahmad Rahmadan. Inti penjelasan dari keduanya adalah adanya dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati yang kemudian menyebabkan baku tembak antara Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J dan Brada Richard Eliezer atau Brada E. Sahabat Morawarta, berkaitan dengan cerita pelecehan di Durian 3, Kapolres Jakarta Selatan saat itu Kombes Budi Heri Susianto menjelaskan Brigadir J awalnya masuk ke kamar pribadi Ferdy Sambo dan melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam tersebut. Brigadir J, lanjut Budi, juga sempat menodongkan senjata ke kepala istri Ferdy Sambo. Dan perlu kami sampaikan lagi, Brigadir J pada saat masuk tadi ke ruang ibu, pada saat akan sesaat setelah melakukan pelecehan, dia juga sempat menodongkan senjata ke kepala ibu Kadif, kata Budi dalam jumpa pers Selasa 12 Juli 2022. Jadi pada saat ibu tertidur terbangun, kaget kemudian menegur saudara J. Saudara J membalas, "Diam kamu," sambil mengeluarkan senjata yang ada di pinggang dan menodongkan ibu Kadif. Kemudian ibu Kadif teriak minta tolong dan disitulah saudara Brigadir J panik, apalagi mendengar ada suara langkah orang berlari yang mendekat ke arah suara permintaan tolong tersebut, paparnya. Di tengah pengusutan kasus tersebut, muncul kabar miring mengenai adanya dugaan hubungan khusus yang melatar belakangi aksi pelecehan Brigadir J terhadap Irjen Ferdy Sambo. Polisi memilih berfokus ke materi penyidikan. Ya, kami agak sensitif menyampaikan ini. Tentunya itu masuk dalam materi penyidikan yang tidak dapat kami ungkapkan ke publik, ujar Budi. Budi mengatakan menerima laporan dari istri Ferdy Sambo dengan dugaan pelecehan. Dia mengatakan dugaan pelecehan itu perlu bukti kuat. Yang jelas kami menerima LP atau laporan polisi Ibu Kadif Propam dengan pasal persangkaan 335 dan 289 KUH pidana. Tentunya ini akan kami buktikan, akan kami proses, karena setiap warga negara punya hak yang sama di muka hukum, sehingga equality government of the law benar-benar akan kami harapkan, jelasnya. Penjelasan juga disampaikan Karopemnas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Rahmadan. Tindakan Brigadir J itu membuat istri Ferdy Sambo berteriak minta tolong. Tindakan itu didengar oleh anggota Brimob yang bertugas sebagai pengawal Kadif Propam. Brada E kemudian berdiri di depan kamar dan melihat Brigadir J. Brigadir J disebut lebih dahulu melepaskan tembakan ke arah Brada E. Pertanyaan Brada E direspon oleh Brigadir J dengan melepaskan tembakan pertama kali ke arah Brada E, ungkap Ramadan. Hasil dari olah TKP menunjukkan Brigadir Yosua menembak sebanyak 7 kali, sementara Brada E balas menembak sebanyak 5 kali. Sahabat Morawarta, lalu bagaimana cerita pelecehan di Magelang? Menurut keterangan Ferdy Sambo, keterangan mengenai dugaan pelecehan putri itu berbeda dengan keterangan Ferdy Sambo ke penyidik tim khusus. Sambo mengaku menerima laporan tindakan yang melukai harkat martabat saat itu di Magelang. Bahwa di dalam keterangannya, tersangka Ferdy Sambo mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya, PC, yang mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian Ferdy Sambo memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan rencana pembunuhan terhadap almarhum, kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian di Makobrimob Kamis 11 Agustus 2022. Ferdy Sambo juga sudah mengakui telah merekayasa kasus kematian Brigadir J. Pernyataan itu
disampaikan lewat pengacaranya Arman Hanis. Izinkan saya sebagai manusia yang tidak lepas dari kekilapan secara tulus meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya khususnya kepada rekan sejawat Polri beserta keluarga serta masyarakat luas yang terdampak akibat perbuatan saya yang memberikan informasi yang tidak benar serta memicu polemik dalam pusaran kasus Duren 3 yang menimpa saya dan keluarga. Kata Arman menyampaikan pesan Sambo di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan, Kamis 11 Agustus 2022. Arman menyebutkan Sambo melakukan perbuatannya tersebut demi menjaga dan melindungi marwah keluarganya. Saya adalah kepala keluarga dan murni niat saya untuk menjaga dan melindungi marwah dan kehormatan keluarga yang sangat saya cintai, ujarnya. Dalam surat yang dibacakan Arman, Sambo juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat luas termasuk jajaran Kepolisian Republik Indonesia, termasuk kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang terdampak akibat rekayasa tersebut. Kepada institusi yang saya banggakan, Polri, dan khususnya kepada Bapak Kapolri yang sangat saya hormati, saya memohon maaf dan secara khusus kepada sejawat Polri yang memperoleh dampak langsung dari kasus ini, saya mohon maaf, ucapnya. Sebelum kita tutup, kita dengarkan dulu apa pendapat Bang El dengan berita ini. Silakan Bang El untuk closing statement. Terima kasih, saya tidak berpendapat, saya hanya mengingatkan saja supaya jujur aja. Saya akan meminjam kata-kata bijak yang mengatakan kejujuran tidak mengorbankan apapun, namun kebohongan akan menghabiskan segalanya. Diingat itu supaya masalah ini segera selesai. Itu aja, terima kasih. Lalu bagaimana menurut Anda? Silakan komen di bawah ini. Demikian perjumpaan kita, sampai jumpa kembali. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar kami lebih semangat lagi ke depan.